Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Di sini sebelumnya saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fasal Murtado dengan NRP 50172411079 dari Departemen Teknik Geofisika. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait uh, penugasan yang sebelumnya ya, yang sebelumnya sudah saya upload juga di video sebelumnya itu terkait kita simulasikan bagaimana trace seismik itu ya di berbagai macam jenis-jenis dari wavelet pada seismogram. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara kita menggunakan low pass filter, high pass filter, sama band pass filter. Lalu kita menggunakan data yang sebelumnya, yang data sintetis yang kita gunakan itu. Nah, dan lalu kita bandingkan ketiganya, perbedaannya itu apa. Baik, lalu setelah kita coba simulasikan itu pakai sintetis, kita coba pakai dengan data real. Nah, apabila menggunakan data real, bagaimana nanti hasilnya seperti apa? Langsung saja kita mulai di videonya ini ya. Baik, jadi yang pertama-tama kita seperti biasa kita masukkan library kita ya. Kita import library kita, dimana kita di sini menggunakan NumPy dan juga Matplotlib seperti biasanya. Lalu kita gunakan juga from Skybase sinyal import butter, lalu kita fill itu ya. Nah, baik. Setelah itu kita masukkan yang Matplotlib ini ya. Matplotlib ini kita gunakan untuk plotting grafik seperti biasa, plotting grafik. Yang NumPy ini untuk perhitungan numeriknya. Lalu ada yang Skybase signal ini kita untuk membuat filter dalam bentuk digital. Nah, selanjutnya kita masukkan SNR functionnya ya, dimana SNR functionnya ini menggunakan power sinyal ini dan juga power noise. Lalu dimana devnya ini kita pakai di sini untuk tujuan menghitung kualitas sinyalnya ya. Jadi dimana SNR ini signal to noise ratio. Nah, jadi dimana semakin besar SNR-nya ini, nah noise-nya ini makin kecil. Lalu kualitas datanya itu masih bagus. Nah, jadi ini persamaannya seperti ini, dimana SNR besar, dB kecil itu sama dengan 10 log 10 ya. Ini 10 kali log 10. Nah, P signal dibagi power noise. Nah, power signal dibagi power noise. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk membuat signal sintetis ya. Kita buat sinyal sintetis di mana kita pakai yang kemarin ya. Nah, di sini ya fs-nya 100. Fs-nya 100 ini, lalu dt-nya 1 per fs, lalu ini f sama dengan signal 5 ini menandakan frekuensi dominan 5 Hz dalam bentuk sinus ya, lalu kita pakai Gaussian envelope. Nah, jadi tujuannya apa pakai ini? Jadi tujuannya agar kita bisa meniru gelombang seismik yang asli ya. Nah, setelah kita sudah masukkan ini, kita add noise-nya ya. Add noise-nya ini kita pakai random noise. Nah, random noise, lalu kita juga masukkan sinusoidalnya
sinusoidalnya ini dimana high frequency noise-nya 20 Hz ya, 20 Hz. Jadi tujuannya untuk kita simulasikan mensimulasikan gangguan pada data seismik. Jadi kan nggak mungkin tuh kita awal-awal data real seismik tuh benar-benar clean, itu nggak mungkin. Jadi kita anggap kita ada noise-nya. Lalu apabila sudah kita masukkan noise signalnya ini, seismogram signal plus noise, dimana ini itu kayak meniru kondisi lapangan, kayak seperti sinyal asli dan yang tercampur noise. Nah lalu kita masukkan lagi untuk plottingan inisial signalnya. Nah plottingan inisial signalnya ini dimana kita plot figur dulu. Setelah plot figur kita clean signal. Nah clean signalnya kita pakai 3 mohon maaf, kita masukkan ini 3,11 ya. Lalu kita masukkan parameternya. Nah setelah itu kita masukkan lagi plottingan noise-nya ini. Nah jadi kita pakai ini plottingan 3,1, 3,1,1, lalu 3,1,2, lalu ada noise signal 31,1,3. Kalau udah semua kita kasih parameter, lalu kita masukkan untuk FFT spektrumnya ini. Nah FFT spektrumnya ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengubah dominan waktu ke dominan frekuensi. Untuk mengubah domain waktu ke domain frekuensi. Jadi kita bisa melihat frekuensi dominan ini seperti apa, lalu kita juga menentukan cut off filternya ini. Nah konsepnya itu kayak dimana kalau misal kita gunakan FFT ini, kita jadi ngerti frekuensi dominan dan kita dapat tahu cut off filternya ini di mana. Lalu kita masukkan setelah itu kita udah masukkan FFT-nya ini yang kemarin, lalu kita filter function. Nah kita masukkan filter function ini tujuannya agar kita bisa membuat Butterworth filter. Nah kita buat Butterworth filternya ini, kita masukkan. Nah setelah kita masukkan ini, kita pakai Butterworth filter ini untuk kenapa kita pakai itu, karena memberikan respon yang lebih halus dan gak banyak ripple-nya itu. Nah setelah kita masukkan itu filter functionnya ini, kita masukkan yang simulasi yang kita ingin simulasikan, yaitu low pass filternya itu ya. Nah ini dimana low pass filter ini kita gunakan residual noise sama dengan signal dikurangin signal LPF ini, karena LPF low pass filter ini kan meloloskan frekuensi yang rendah dan membuang frekuensi tinggi. Jadi kayak frekuensi yang rendah itu yang frekuensinya rendah gini, lalu itu yang kita ambil. Jadi yang tinggi-tinggi itu kita buang kayak noise-nya itu. Nah karena sinyal utamanya 5 Hz, kita gunakan cut off di 6 Hz nih. Kita gunakan cut off di 6 Hz. Lalu setelah sudah masukin filter yang low pass itu, kita masukin yang filter selanjutnya, yaitu high pass filter ini. Nah dimana high pass filter ini kebalikannya ya dari yang tadi yang low pass itu. Jadi high pass filter ini meloloskan yang frekuensi tinggi dan membuang frekuensi yang rendah. Jadi perbedaannya itu, kalau high pass ini kita gunakan untuk menghilangkan trend, lalu menghilangkan drift, dan juga kita ambil detail kecil gitu. Karena kan filternya tinggi, filter frekuensinya tinggi, kita ambil detail-detail yang kecil kan. Nah seperti itu. Lalu setelah kita udah masukkan high pass filter, kita masukkan yang band pass. Nah band pass filter ini berbeda dari yang sebelumnya. Jadi band pass ini kayak hanya meloloskan rentang tertentu. Nah dalam kasus ini kita pakai di rentang 4
sampai 6. Nah ini kita pakai antara rentang 4 sampai 6. Jadi kita hanya meloloskan rentang yang sekitar angka tersebut, karena sinyal utamanya kan kita 5 Hz, jadi kita pakai 4 sampai 6. Jadi nanti tujuannya agar penggunaan bandpass filter ini bisa lebih optimal. Nah, lalu apabila sudah kita run seperti ini, nah maka akan muncul sebuah gambar yang merupakan clean seismogram, yaitu tadi seismogram yang bersih itu yang simulasi kita. Lalu noise nya sudah masuk, sintetis seismogram, lalu ada FFT spektrum dari noisy tadi, lalu ada low pass filter ini, ada juga high pass dan band pass ini. Nah, sebelum saya jelasin ini, saya akan selesaikan terlebih dahulu untuk yang terakhir. Jadi setelah ini kan visualnya ini per filternya ini kan seperti ini. Lalu kita coba masukkan, kita panggil fungsi untuk membandingkan ketiga filter itu ya. Nah, dimana tujuannya agar kita tahu tuh kayak performa di mana low pass filter ini seberapa, high pass ini seberapa. Nah, jadi kita bisa tahu yang paling performa yang paling bagus dan yang paling rendah, atau yang tidak sesuai, yang paling tidak dibutuhkan dalam data ini tuh yang mana itu kan. Nah, lalu kita juga bisa tahu kualitas dari filter ini berdasarkan bentuk waveform, terus lalu kemiripan dengan ground truth tadi, ground truth yang di awal ini, lalu juga dengan nilai SNR-nya. Nah, langsung saja kita run. Baik, gambarnya seperti ini ya kurang lebih. Oke, saya akan coba besarkan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi karena sinyal asli kita diketahui, kita kan sinyalnya ini kita buat sendiri, jadi kita tahu. Nah, jadi kita bisa evaluasi filter secara objektif, lalu kita juga bisa hitung SNR-nya, lalu juga kita bisa lihat filter yang terbaik itu yang mana. Nah, biasanya itu yang bandpass filter ini yang paling bagus. Yang paling buruk tuh di high pass. High pass ini menurut bisa dilihat lebih, yang paling tidak ini ya, tidak mirip. Jadi kan ini kan di sini frekuensi gelombangnya itu masih jelas lah, ini juga masih mirip. Nah, kalau ini kan menurut saya kayak udah buruk lah ininya. Nah, jadi kita bisa tahu kalau misal di mana misal kita pakai yang ini tadi, clean seismogram ini. Nah, jadi ini kayak kita misal data seismik real yang mentah. Jadi kita kayak membayangkan ini seperti data seismik yang real, tapi kan kita ini buat sendiri. Nah, lalu setelah itu ada juga tadi noise-nya itu kan. Nah, jadi ini sinyal asli ini, tapi belum ada noise. Jadi kayak kita tujuannya sebagai acuan atau referensi, kayak kita sinyal ideal yang ingin kita pertahankan tuh seperti ini. Nah, lalu kita masukkan noise, kita pakai noise random. Nah, lalu kita masukkan juga noise yang menggunakan frekuensi yang tinggi. Nah, jadi kita tujuannya tuh bisa melihat gangguan yang ditambahkan ke sinyal itu. Kita tahu gangguan yang ada seperti ini. Nah, kasar sekali kan dapat dilihat. Lalu kita synthetic seismogram ini, dimana isinya ini sinyal asli plus noise. Jadi sinyal asli ini plus noise jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tujuannya kita simulasi seperti data lapangan, lalu kita bisa untuk input filternya di sini nih. Jadi di sini tuh kayak mulai terlihat kayak sinyal ini susah untuk dilihat. Jadi
sinyal yang awalnya clean seperti ini kalau dimasukin noise, jadi kita belum bisa lihat dengan jelas nih sinyal yang bagus ini seperti apa karena tercampur noise itu kan. Nah lalu kita FFT spektrum ini isinya berupa spektrum frekuensi dari noise sinyal. Nah dimana sumbu X nya ini frekuensi, Y nya ini amplitudo. Tujuannya agar kita tuh tahu frekuensi dominan sinyal tuh di frekuensi berapa, lalu frekuensi noise nya juga, dan juga misal nih sinyal utama di 5 Hz kan di sini nih, berarti 5 Hz, noise nya di 20 Hz nih, makanya noise nya tinggi, sinyalnya di 20. Nah berarti yang kita low pass filter cut off 6 Hz ini masuk akal. Jadi band pass filter ini 4 sampai 6 nih optimal juga. Karena kan di 5 kan frekuensinya. Nah, makanya kita ambil nih rentang segini. Jadinya seperti ini low pass filter ini. Jadi hasil setelah low pass filter ini kayak meloloskan frekuensi yang rendah, membuang yang tinggi. Jadi yang rendah tuh seperti ini. Ya. Nah, jadi efeknya tuh waveformnya ini lebih halus, wave-nya ini lebih halus ya, bisa dilihat dibanding yang ini. Jadi kita bisa cepat untuk membersihkan noise, dan noise high frekuensi itu yang akan hilang. Nih ground truth-nya nih, ground truth low pass filternya seperti ini. Lalu lanjut ke yang high pass filter, dimana seperti tadi yang membuang frekuensi yang tinggi, membuang high pass, membuang frekuensi rendah, kita ambil yang tinggi, meloloskan frekuensi tinggi. Jadi efeknya ini detail cepat muncul nih. Nih yang ground truth-nya tuh di sekitar rentang seperti ini, tapi yang high pass filternya tuh tinggi banget. Jadi kayak noise tinggi itu kadang makin jelas. Jadi semakin tinggi noise makin jelas, makin terlihat. Nah, kita tujuannya pakai filter ini apa? Untuk mengambil komponen detail atau komponen yang high frekuensi nih. Kita misal cari frekuensi yang tinggi, kita bisa pakai high pass filter ini ya. Pass filter ini dimana hanya meloloskan rentang tertentu ya. Jadi seperti kurang lebih seperti ini ya, mirip-mirip ya. Karena kita ambil di 4 sampai 6. Nah, jadi kita bisa lihat sinyal targetnya ini lebih paling jelas lah. Paling terlihat, paling mirip nih. Lihat untuk sinyalnya ini dibanding ini kan masih agak mirip-mirip, tapi ini udah agak akurat ya. Jadi noise luar tuh bisa hilang, dan biasanya itu band pass filter tuh memberikan hasil yang terbaik. Nah, jadi setelah itu kita perbandingkan ini ya, bandingkan. Nah, ini bisa dilihat ya, dimana yang paling ini ya, paling tidak sesuai itu yang high pass filter ini dengan SNR-nya ini sekitar -5 ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini filter mana yang paling mendekati sinyal asli ya. Sinyal asli ini yang putus-putus hitam. Nah, yang paling sesuai kan yang biru itu, makanya terlihat samar ya. Ya, jadi seperti ini gambaran kalau kita pakai data sintetis ya. Nah, jadi selanjutnya saya akan menggunakan data yang halo, cek. Nah, mohon maaf ya, kamera saya tadi ini berhenti. Jadi sini kita langsung coba aja pakai data yang real ya, dimana kita pakai data yang sudah ada di web atau di GitHub ya, kita bisa cari. Nah, langsung saja ya kita masukkan library yang akan kita pakai ini ya, dimana kita di sini pakai beberapa library, yaitu ada NumPy, Matplotlib, SciPy, lalu OpsC juga. Nah, sebentar ya. Oke, apabila kita sudah masukkan ini seperti tadi, kita coba panggil filenya ya, read filenya, dimana
kita masukkan file path atau lokasi filenya. Di sini saya pakai file ada di web yaitu pa50.bhy. Nah, lalu setelah itu kita baca seismic data ini, lalu kita ambil trace pertama yaitu 0. Lalu kita seismic amplitude data, kita coba sampling intervalnya nih. Nah, dimana frekuensinya ini 1 per dt. Lalu apabila sudah, kita display basic information. Nah, kita display basic information. Nah, kita coba untuk print ini. Kita coba display basic environment, di mana sampling frekuensi ini ada sampling frekuensi dan juga number of sample ya. Nah, apabila sudah, kita masukkan plottingan original seismogram seperti tadi ya. Kita plot original seismogramnya seperti apa. Nah, kalau sudah kita plot original seismogram, kita tadi bentar. Jadi kayak ini kan trace yang ini, kita yang trace ST sama dengan ST0 ini kayak kita trace ini satu waveform seismic. Jadi kalau file punya banyak trace, nah trace pertamanya itu yang 0, trace pertama 0, lalu yang satu itu trace keduanya. Nah, lalu yang stream object, udah. Lalu data TR ini kita ambil data amplitudo tadi yang isinya gelombang seismik dan domain waktu. Lalu kita sampling interval itu kan, dimana delta dt ini delta sama dengan jarak waktu antar sampel. Jadi kayak misal 0,01 detik itu berarti 100 data per detik. Jadi 1 detik tuh ada berapa data gitu kan. Nah, lalu kita sampling frekuensi ini ya 1 per dt. Lalu kita time factor untuk tujuannya agar waveform bisa diplot terhadap waktu. Nah, display basic information tadi jadi menampilkan informasi seismik kayak jumlah trace, terus waktu mulai, waktu start time, end time, sampai sampling rate-nya ini. Lalu kita tampilkan frekuensi sampling kan. Nah, setelah itu kita plot original. Nah, plot original waveform seismik asli ini dimana sumbu X-nya itu waktu. Nih, X itu time, Y-nya label ya, parameternya. Jadi kita bisa melihat data sebelum filtering seperti apa. Jadi kita tahu sebelum dan sesudah. Jadi kita bandingkan nanti. Nah, kalau sudah, kita FFT spektrum ya, kayak yang tadi. Nah, kita FFT spektrum kurang lebih sama ya, ngubah domain waktu ke domain frekuensi. Jadi tujuannya kita tahu frekuensi dominan tuh di mana, lokasi noise-nya, lalu cut off filter yang cocok ya. Habis itu kita filter function ini ya, yang tadi yang kita pakai butter filter ini. Nah, kita masukkan filter function ini agar kita tahu nanti filternya bisa kepakai apa enggak. Nah, selanjutnya kita masukkan low pass filter ini ya, low pass filter. Nah, low pass filter function tadi kan membuat fungsi filter Butterworth ini kan, Butterworth ini. Jadi kita bisa karena kita pilih tadi, udah kita jelasin ya, langsung saja kita masukkan ini low pass filternya, dimana kita cut off yang 10 Hz ya. Kita coba tes cut off 10 Hz. Lalu yang high pass filter ini kita juga pakai di 5 ini ya, data 5. Nah, jadi nanti tujuannya agar detail kecil tuh muncul, yang tren rendah itu akan hilang ya di high pass filter ini. Lalu kita ke band pass filter, dimana band pass filter ini kita loloskan yang 5 sampai 10 ya rentangnya. Jadi fokus ke frekuensi target kita ya, agar noise yang di luar band itu kita buang. Nah, lalu yang terakhir kita masukkan comparisonnya atau perbandingan ya, perbandingan antara filter-filter tadi. Nah,
Tujuannya agar kita bisa menampilkan dalam satu kurva ada semua filter, kita tampilkan semuanya sekaligus. Jadi tujuannya kita bandingkan efek filter mana yang baik, mana yang buruk ya. Jadi setelah kita masukkan semua, kita coba untuk running ya. Nah, nih dapat dilihat trace in stream PAY dapat terbaca ya. Sampling of frekuensinya 100 Hz, number of sampelnya 18.001. Nah, di sini dimana original seismogramnya seperti ini ya. Nah, jadi gambar data seismik yang asli itu seperti ini. Jadi kan tadi udah simulasi ya, simulasi dimana kita berharap tuh seperti ini kan. Nih, ini yang cleannya, yang belum ada noise. Nah, ternyata data realnya seperti ini. Jadi benar-benar sangat banyak banget filter, banyak banget noise-nya. Mau noise kecil, noise besar, sangat bervariatif ya. Lalu FFT spektrumnya di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya FFT. Ntar saya besarin dulu. Nah, di sini FFT spektrumnya itu dimana spektrum frekuensi data realnya itu kita bisa tahu frekuensi dominan di mana. Ini sangat kecil banget untuk amplitudenya. Nah, kemungkinan noise-nya di mana, karena kan kita nggak tahu sinyal ada di frekuensi berapa, noise-nya ada di mana. Nah, FFT ini kita pakai untuk menentukan cut off filter. Jadi yang kita pakai itu di rentang berapa kan. Nah, makanya kita tadi pakai rentang di 5 ya, anggap 5 sampai segini ya, sampai 10. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dari 5 ke 10 itu kan ada naik sedikit lalu turun, naik tinggi ya. Jadi kayak gini, naik sedikit, naik tinggi. Nah, jadi low pass filternya kayak gini, dimana hasil datanya itu frekuensi tinggi itu yang dibuang, lalu waveformnya kita lihat lebih smooth, dan biasanya tuh noise yang acak itu berkurang. Jadi detail kecil tuh hilang. Nah, makanya jadi seperti ini. Lalu yang high pass filter ini kita bisa lihat ya. High pass filternya ini frekuensi rendah yang dihilangin. Jadi frekuensi rendah tuh hilang. Dan detailnya tuh kita jadi langsung tahu kayak, oh di sini nih. Kalau ini masih bisa kita tebak, tapi kadang tuh ada yang kayak mirip-mirip. Jadi ini kita bisa langsung tahu. Jadi biasanya tuh tren yang lain tuh hilang, dan noise tinggi tuh kita bisa tahu tuh noise yang tinggi itu di mana gitu kan. Nah, lanjut ke bandpass filter ini ya. Bandpass filter ini kita pakai frekuensi yang tertentu tadi yang kita pakai rentang 5 sampai 10 kan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat event seismiknya lebih fokus, dan noise luar tuh bakal hilang kan. Nah, dapat dilihat itu kan. Oleh karena itu kita coba, apabila kita lihat ya di sini untuk perbandingan 3 filter ya nih, orinya itu harusnya tuh di sini ya, agak turun ke bawah. Tapi untuk high pass filter dan band passnya tuh di sini. Nah, kenapa bisa begini tuh, karena tadi itu pembacaan tiap filter kan berbeda-beda. Jadi yang paling mendekati itu low pass ya di sini. Low pass filter ini yang paling mendekati karena lebih mengikuti frekuensi rendah ya. Yang tinggi kan dibuang, jadi bisa lebih sesuai dan akurat ya. Kalau yang lain kan jadi ini kan yang frekuensi tinggi jadi satu gitu kan, kesini semua pembacaannya. Nah, makanya bisa seperti itu. Terkait perbedaan ketiga filter yang kita pakai itu ya. Nah, jadi kesimpulannya, apabila kita gunakan data real ini, jadi kita bisa terlihat ya. Nah, low pass filter ini kan
Kenapa bisa paling sesuai? Karena tadi itu meredam frekuensi tinggi, jadi kayak waveformnya ini lebih halus, noise frekuensi tinggi, noise yang tinggi-tinggi itu berkurang dengan jelas, lalu bentuk sinyal utama tuh bisa lebih diikutin ya, dan detail kecil atau high frekuensi itu hilang. Jadi menurut saya low passnya efektif untuk mengurangi noise berfrekuensi tinggi dan lebih jelas tren utama dari sinyal seismiknya ini kan. Nah, jadi LPF ini atau low pass ini cocok untuk ngurangin noise frekuensi tinggi. Kalau high pass ini kita cocok untuk nonjolin detail kecil atau hal-hal yang ingin kita pick lebih detail. Lalu yang band pass ini kita berikan untuk hasil paling selektif karena hanya mempertahankan rentang frekuensi yang kita inginin. Nah, jadi tergantung dari data yang kita input atau isi dari data itu seperti apa, kita bisa tahu nanti misal ini kan yang ini paling sesuai itu kita pakai band pass atau low pass ya. Low pass juga agak sesuai di sini. Jadi ya menurut saya paling banyak dipakai itu yang band pass ya, karena sering jadi filter yang efektif karena mampu mempertahankan sinyal utama dan mengurangi noise secara bersamaan ya. Jadi dapat dilihat ini. Nah, baik, mungkin cukup dari saya terkait penjelasan dari simulasi. Kita nyoba menggunakan tiga filter tadi ya, kita bandingin. Nah, terima kasih untuk semuanya. Apabila saya ada kesalahan penjelasan ataupun perkataan ataupun hal-hal yang miss, mungkin saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.